Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kontrol panel hosting. Jadi masih sama dengan materi minggu kemarin, tapi kali ini kita akan membahas kelanjutan dari contoh-contoh kontrol panel hosting. Kalau minggu kemarin kita membahasnya ada cPanel, Plex, Webmin, Direct Admin, dan ISP Manager. Nah, sekarang kita membahas 6 kontrol panel yang lain. Jadi di sini kita akan bahas ada Clockso, kemudian ada zPanel, ada EHCP, ada DTC, ada Interwork, dan ada AGNT. Untuk pertama ini kita akan bahas Clockso dulu. Apa sih Clockso itu? Jadi Clockso itu adalah kontrol panel yang canggih dan disediakan secara free atau gratis. Dia memiliki fitur seperti FTP, kemudian ada spam filter, terus PHP, port, CGI, dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. Dia juga ada messaging, backup, restore. Dan di Clockso ini membantu user untuk mengelola atau menjalankan kombinasi Apache dan Beam. Yang kedua ada zPanel. zPanel ini adalah kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis juga dan sangat mudah digunakan. Dia bisa digunakan pada server Linux, Unix, macOS, Microsoft Windows. Ya, kemudian zPanel sendiri itu ditulis dalam bahasa PHP murni dan berjalan dengan baik pada Apache, PHP, dan MySQL. Fiturnya zPanel itu ada Apache Web Server, Mail Server, FileZilla Server, MySQL, PHP, kemudian PHP MyAdmin ya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada EHCP atau Easy Hosting Control Panel, yaitu merupakan aplikasi open source yang sangat efektif digunakan. EHCP ini merupakan kontrol panel hosting yang menawarkan untuk menghost situs web, membuat akun FTP, akun email, subdomain, dan sebagainya. EHCP ini juga ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dia tersedia secara gratis juga. EHCP menawarkan semua fitur kontrol panel hosting seperti FTP account, MySQL database, kemudian mailbox dengan SquareMail dan Roundcap dan lain-lain ya. EHCP juga merupakan kontrol panel pertama yang menyediakan untuk mendukung PHP FPM dengan dia membuang benar-benar Apache dan memberikan kinerja yang lebih baik untuk server load atau VPS. Yang keempat ada DTC atau Domain Technology Control, adalah sebuah kontrol panel hosting. Ini diperuntukkan untuk admin dan akuntansi dengan interface berbasis GUI. DTC ini juga dapat membuat email, akun FTP, subdomain, database, dan masih banyak lagi. Ia juga dapat mengatur database MySQL yang berisi semua informasi hosting. Yang kelima ada Interwork. Interwork ini adalah sistem manajemen server Linux dan kontrol panel web hosting. Interwork ini memiliki seperangkat tool yang memberikan kewenangan administrator untuk memerintahkan servernya sendiri, dan end user dapat melihat atau meninjau hasil pengelolaan website mereka. Interwork ini dibagi menjadi dua, yaitu ada network dan sidework. Network ini digunakan administrator untuk membantu mengelola server, sedangkan sidework itu website owner view yang membantu end user untuk mengelola account hosting mereka dan fitur-fitur di dalamnya.
Kemudian yang terakhir ada Agenti. Agenti ini merupakan satu-satunya control panel berbasis open source yang kaya akan fitur, kuat dan ringan. Control panel yang menyediakan antarmuka web responsif untuk mengelola server kecil, setup, dan juga paling cocok untuk di tiket dan VPS hosting. Dia memiliki banyak build plugin untuk mengkonfigurasi dan mengelola perangkat lunak server dan layanan seperti Apache, kemudian MySQL, FTP, firewall, file system, cron, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari ke-11 contoh yang telah disebutkan, lalu manakah control panel hosting terbaik? Nah, di sini akan dijelaskan apakah ada sih control panel hosting yang paling baik. Jawabannya ini. Jawabannya adalah pertama, dia disesuaikan dengan spesifikasi hosting dan website yang dibuat. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kalian mau membuat sebuah web hosting, sebuah website, ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apakah kalian mau membuat web personal blog, kemudian apakah website perusahaan, apakah toko online, e-commerce, atau web proyek atau yang lainnya. Jadi dia disesuaikan dengan kamu ini mau buat apa sih. Jadi kamu nanti mau milih web hosting yang bagaimana begitu. Yang kedua adalah user friendly, artinya kemudahan dalam pengoperasian. Terus yang ketiga ada fitur backup dan keamanan. Jadi dipastikan bahwasanya hosting yang kalian pilih itu dapat menjamin keamanan website kalian. Terus kemudian juga dipastikan apakah layanan supportnya itu dia menyediakan 24/7, artinya dia sewaktu-waktu kita mengalami kendala dia siap sedia atau tidak, itu juga dipastikan. Yang terakhir adalah biaya. Biaya ini dipastikan bahwasanya kalian itu memilih biaya yang terbaik. Maksudnya biaya yang terbaik adalah biaya yang sesuai dengan jenis paket dan layanan yang kalian butuhkan. Jadi enggak kalau kalian butuhnya A ya budgetnya ya untuk A gitu. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai control panel hosting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.